Bagaimana menjadi seperti Yesus? Satu kali saya berjalan-jalan di kota Seattle ya bersama istri saya, dan saya melihat ada orang aneh berpakaian niru-niru Tuhan Yesus. Dikira Yesus itu seperti yang di kalender tuh, rambutnya gondrong. Mana fotonya? Rambutnya gondrong. Nah itu saudaraku. Apa ini seperti Yesus? Dia pikir pakai jubah seperti itu, pakai brewok, lalu dia ngabarkan Injil. Bukan seperti ini saudara ya. Kristen itu Christ in, Kristus di dalam. Coba pegang ini. Mana hatinya? Saya heran kalau orang Korea agak bawah sedikit sini. Kita orang Indonesia di sini ya. Christ in, Kristus ada di dalam kita. Wahyu pasal 1 ayat 6, oleh darahnya dia telah menebus kita dan menjadikan kita, bukan cuma menebus, menjadikan kita raja dan imam. Katakan raja dan imam. Amen. Kemudian saudara juga ingat Yohanes 14 ayat 12 yang terkenal itu. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga, bahkan yang lebih besar. Satu ayat yang harus ada pada kita semua adalah anak harus mirip dengan bapaknya, betul? Ya, anak harus mirip bapaknya. Saudaraku, apakah kita mirip dengan Tuhan Yesus? Nah itu pertanyaannya. Nah saudara, dalam Yohanes 14:12, pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, akan kamu lakukan juga. Setiap daripada Anda akan dipercayakan kembali, yaitu karunia kesembuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang percaya begini. Siap menerima impartasi? Amin. Dan saudaraku, 1 Yohanes 2 ayat 6 itu ayat yang sangat mengintrik orang yang di dalam Tuhan. Bunyi begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib itu artinya seharusnya, semestinya. Nah saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan terkenal Paul Meyer. Paul Meyer ini sangat dihormati karena dia punya benar-benar nilai light itu saudara. Paul Meyer adalah guru daripada John Maxwell. Dia mengucapkan kata-kata ini. Berusaha meniru Kristus bukan hanya usaha yang sia-sia, melainkan juga salah. Katakan salah. Meniru itu salah. Saya tidak menyadari bahwa Kristus menempatkan hidupnya di dalam saya, sehingga dia dapat menyatakan hidupnya melalui saya. In us and in me and through me. Perjalanan saya dengan Kristus tidak ada hubungannya dengan meneladani dia. Dan yang harus saya lakukan hanyalah berjalan, hidup dan bernafas bersamanya. Ketika saya berjalan dengan Kristus dan membiarkan dia bekerja di dalam dan melalui saya malah bertindak seperti dia. Saya tidak perlu berusaha meniru-niru dia. Saya menjadi seperti dia karena apa? Karena dia ada dalam saya. Saudara, saya perlu mengingatkan kepada Anda dan saya purpose. Back to the basic, original purpose. Kenapa kita ini hidup di dunia ini? Nomor satu saudaraku adalah to be his offspring, menjadi keturunannya. Ketika saudara menerima benih ilahi, ketika saudara menerima roh Kristus di dalam kita, pada waktu kita menjadi percaya, sesuatu terjadi. Kita dilahirkan kembali saudara, to be his offspring. Tetapi yang saudara perlu tahu, ketika disebutkan Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David, perkataan son di dalam beberapa ayat itu adalah sperma. Jadi ngerti ya? Lalu juga dalam satu firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal kedua dikatakan benih ilahi itu dipakai perkataan spora. Sperma dan spora. Untuk kita membuat kita mengerti. Maka kita ini tidak berusaha menjadi seperti Tuhan. Kita pasti menjadi seperti Kristus. Lihat sekarang Roma 8, 29 dan 30. Roma 8, 29 dan 30. Mereka yang telah dipilihnya sejak semula. Saudara mengerti ditakdirkan,
mungkin kalau yang asal Islam lebih ngerti. Mungkin pakai bahasa yang baru. Anda dan saya ini diprogram. Ya, diprogram apa? Pertama dipanggil, lalu dibenarkan, ketika dimuliakan, ditetapkan menjadi seperti putranya yang menjadi sulung. Sulung sini prototipe. Bukan cuma kakak tertua tetapi prototipe. Amen. Kita ini di dalam perjalanan kita menjadi seperti Kristus. Saudara dan saya tidak berusaha meniru seperti Kristus, seperti orang-orang tadi, tetapi bertumbuh saja dalam Tuhan. Dan engkau akan menjadi mirip seperti Dia. Amin. Luar biasa ya. Ayat 30, coba ayat 30 sekarang. Dan mereka yang ditentukannya sejak semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka dipanggil, mereka dibenarkan, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Katakan dipanggil, dibenarkan, yang terakhir, amin. Dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Jadi tujuan saudara pertama hidup di dunia ini adalah saudara menjadi anak-anaknya. Ingat doa Bapak kami yang di surga. Bapak itu apa? Sumber. Kita akan jadi seperti Dia. Orang akan melihat. Kita ini makin menyerupai Kristus. Setelah beberapa tahun saya bertobat, saya tanya istri saya. Sudah seperti Tuhan Yesus? Jawabannya jabuto. Jabuto itu apa? Lumayan saudara. Tapi lebih baik lumayan daripada dulu dipanggil Hitler saudara ya. Karena apa? Dulu benihnya papa saya. Jadi mirip papa saya saudara. Tapi ketika benih ilahi Kristus masuk dalam saya, maka saudara kita menjadi setiap hari makin menyerupai Dia. Karena itu autumn of pruning ini, segala yang menghalangi kita jadi seperti Kristus harus dipotong. Amin. Segala habit, segala kebiasaan yang tidak sesuai firman Tuhan harus dipotong. Firman Tuhan menunjukkan dalam yang kedua adalah to have fellowship with Him. Punya persekutuan dengan Dia. Di rumah kita ada 2 anjing kecil lucu. Satu namanya Movie, satunya Happy. Kalau saya pagi, biasa saya bangun pagi jam 5 seperti biasa. Ya itu saya baca Alkitab di ruangan saya, di library saya. Kedua anjing ini akan datang. Waduh saudara, ya di sekitar saya ginilah. Dan saya bermain-main dengan mereka. Tetapi ya cuma bermain-main. Meskipun anjing itu aneh, bisa mendengar suara manusia. Perhatikan, anjing-anjing yang dilatih mesti bilang gini. Good dog, good boy. Kan begitu ya. Perlu dipuji, anjingnya perlu dipuji. Apalagi suami. Ibu-ibu dengar? Anjing aja perlu dipuji apalagi suamimu. Amen. Haleluya, ibu-ibu bilang amin. Saudara, tetapi saya tidak bisa fellowship dengan anjing saya. Kenapa? Tidak satu kelas. Kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Kita adalah roh, diciptakan adalah roh. Punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tapi jangan salah fellowship. Karena setan, roh jahat, malaikat jahat juga adalah roh. Jangan salah fellowship saudara. Dengan siapa kita fellowship, kita menjadi seperti Dia. Istri saya ini pemalu, pendiam. Tapi setelah belakangan ini berani menyatakan pendapat, saudaraku ya. Jadi pemberani dia. Lalu saya bilang sama dia, kamu kok agak mokong ya sekarang ya. Kamu niru siapa? Siapa lagi yang niru kamu katanya. Betul juga saudara. Kita menjadi seperti siapa kita berfellowship. Karena itu istri-istri bisa mengenali kalau ada bahasa aneh-aneh dari suaminya, pasti punya teman yang baru. Betul? Mendadak jadi ngomong kotor, ya toh? Mendadak jadi seleranya jadi aneh. Pasti ada yang lain, saudara. Karena istri makin mirip suami, suami makin mirip istri. Saya masih ingat dulu ada teman saya cerita, kalau orang Batak nikah dengan orang Sunda. Ada Batak banyak sini, Sunda ada Sunda. Sunda itu bulat, Batak segi 4 kan.
maka yang segi empat akan kebundar-bundaran, yang bundar agak persegi-persegian gitu. Karena fellowship dengan dia. Yang ketiga, to manifest his nature, character, personality, and light. Love, integrity, generosity, humility, and truth. Saya senang sekali baru-baru menikahkan, yaitu kemenakan saya. Tadi saya bersaksi kan, bagaimana saya katakan pada langit. Dalam nama Yesus, langit tidak menurunkan hujan. Berani saya katakan begitu. Kalau tidak buyar saudara pestanya. Bukan cuma 2 kilometer sekitar tempat itu, menurut pengurus tempat itu, Vina Golf and Country Club, mereka berkata, Ibu, saya merinding loh ini, dia cerita adik saya. Yang semua buyar. Malah kan yang di Tretes itu ada pesta besar, buyar sama sekali saudara. Tapi tidak turun hujan. Ada kuasa di mulut kita. Manifest his nature. Pada waktu saudara, yang saya nikahkan ini kan kemenakan saya perempuan dengan pacarnya. Pada waktu dilakukan wedding kiss ini pertanyaan saya. Ini ciuman pertama bukan? Waduh, dia lihat saya dengan takut begitu. Karena dulu dia bersaksi, saya baru tahu yang saya pacar itu kemenakannya Pak Arifin. Serem katanya saudaraku. This is the first kiss. Dia bilang, ya. Hati saya bersuka cita. Kenapa? Sifatnya Tuhan. God is pure. God is holy. Amin. Bagaimana kita menyatakan pada dunia ini? Itulah karakternya, personalitinya, mudah mengampuni, penuh kasih, generous. Orang akan melihat Kristus di dalam kita. Amen. Nah, ayat yang paling penting saya simpan di belakang. Christ in you, the hope of glory. Kolose bukan Korintus. Kolose pasal 1 ada di situ. Ya, ayat 27. Kita baca dalam 3 terjemahan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya. Katakan kaya dan mulia. Rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. To whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalam kamu. Amplified Bible berkata, God in his eternal plan choose to make known to them how great for the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in and among you, the hope and guarantee of realizing the glory. Hope and guarantee. Saudara, Roh Kudus adalah jaminan. Kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan pada kemuliaan pada kemuliaan. Pada waktu saya dulu belum kenal Tuhan, saya punya utang tidak bisa bayar saudara. Bahkan rumah saya jual, semua apa yang ada saya jual tidak cukup untuk nutup utang. Tapi Tuhan dalam anugerahnya, saya sekarang bisa mengajarkan, kalau saya ucapkan berkat atas pengantin, kamu tidak akan meminjam, tetapi meminjamkan kepada banyak bangsa. Pada waktu saya membetulkan SPT saya, tidak perlu tax amnesty karena semua sudah dilaporkan. Gampang buat saya saudara ya. Yang paling banyak itu kan properti gereja atas nama saya. Sudah saya bereskan tahun yang lalu. Laporkan semua, buat pernyataan. Satu hal saya menyadari, saya tidak ada hutang sejak 27 tahun yang lalu. Saya berkata Tuhan terima kasih. Dan saya berdoa. Sebab itu adalah suatu kemuliaan buat Tuhan. Bahwa janjinya terjadi pada saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang kekasih, tugas kita adalah manifest his character, his personality dan light ini. Ketika saudara yaitu generous, maka sesuatu yang luar biasa akan melihat Kristus dalam kita. Saya masih ingat cerita tentang George Muller yang memelihara 2000 anak yatim, saudara.
Dia cuma mengandalkan Tuhan. Satu hari mereka kehabisan makanan dan anak-anak ini perlu gizi, perlu susu. Dia berkata, Tuhan, meja kami kosong, kami perlu susu. Tuhan, kasihani anak-anak ini. Waktu dia katakan begitu, you never let us down. Mendadak suara kelenengan sapi. Ada orang kirim sapi perah, saudara. Mereka cuma minta susu, Tuhan kirim sapi-sapi ini. Itulah Tuhan kita, tepuk tangan bagi Allah kita. Dia begitu baik, hidupnya begitu benar. Sehingga tetangganya berkata, saya ini orang ateis. Tapi kalau ada Tuhan di bumi, ya tetangga saya itu. Apa yang tetanggamu katakan tentang kau? Apa yang orang bekerja pada kita berbicara tentang kita? Itu aslinya kita. Waduh, kalau di gereja luar biasa memberinya. Tapi pada pembantunya, pelitnya luar biasa. Ada seorang teman saya, wah sangat terkenal suka memberi, saya tidak usah sebut namanya. Saya ngeceknya gampang, saya tanya pegawainya saudara. Bagaimana terhadap pegawai? Dia bilang begini, Pak, Bapak itu memberi kalau ada televisi, kalau disorot televisi. Kalau pada kami ini Pak, kita ini garing Pak katanya. Yang saya kerja 25 tahun gaji tidak naik-naik, katanya begitu. Apa benar saya tidak tahu. Tetapi saudara, when you are generous, God is a generous God. Mudah mengampuni ya. Ada yang berkata, saya mau mengampuni tapi tidak akan melupakan. Nah, percuma. Mengampuni dan melupakan sifatnya Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara, satu hari saya ini agak diragukan oleh istri saya. Satu hari driver saya mungkin lagi stres. Mobil saya yang baru diserempetkan 2 kali dalam waktu 5 hari saudara. Dan saya ini suka mobil, mobilnya mulus sekali. Diserempetkan 2 kali. Istri saya datang. Istri saya, pernah lihat istri saya marah? Tidak pernah kan? Itu keajaiban dunia loh kalau dia marah saudara. Tapi sekali ini dia upset. Dia berkata, kamu pasti marah katanya. Kamu pasti marah. Kalau kamu lihat mobilmu, kamu pasti marah. Waduh, agak melecehkan hamba Tuhan, saudaraku. Ya, sebab dia tidak tahu bahwa saya punya satu kebenaran. Memang Arifin pemarah, sumbunya pendek, jelek, temperamental. Tapi Kristus dalam saya mengampuni 70 kali 7 kali. Yang saya lakukan begini. Saya salibkan daging saya, lalu nyanyi. Ku telah mati. Amin. Rupanya sebagian tidak pernah nyanyi lagu itu. Sekali lagi. Ku telah mati. Cara hidupku yang lama semuanya dan tak berarti. Sopir saya datang saudara, dia ketakutan. Pak maafkan saya. Oh, saya bilang kamu ada masalah apa? Saya bisa bicara lembut dan saya seperti nonton. This is not me. Ini bukan saya saudara. Yang sebenarnya yang istri saya itu, ini Kristus yang keluar. Firman Tuhan berkata kita telah mati. Dan Kristus yang hidup dalam kita. Jadi itu rahasianya. Saudara orang Surabaya mengampuni itu yang cukup sabar 2 kali. Pisan, pindo, plok. Itu ketiga. Kalau yang dari Pulau Garam tidak sampai 1, cuma setengah saudara. Apa lihat-lihat gitu. Tapi 70 kali 7 kali. Itu bukan manusia. Karena itu camkan apa dikatakan Paul Meyer. Meniru Kristus itu sia-sia dan salah. Tidak bisa kita meniru Kristus. Semua perintah Tuhan itu di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Kasihlah musuhmu. Kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berikan pada mereka yang meminta padamu. Luar biasa, saudara, itu perintah yang hanya Kristus bisa melakukannya. Dari situ rupanya istri saya mendengarkan. Loh betul ya?
Kamu tidak marah? Melecehkan kan, melecehkan hamba Tuhan, saudaraku. Saya bisa mendoakan, tidak marah. Sekali lagi, that is not me. Loh, Anda tahu, dulu waktu saya kerja, apa tugas saya dari bos saya? Tukang pecat orang. Saya ini tukang pecat orang, saudara. Ya. Dan saya tahu, kalau saya diroba, itu Kristus. Jangan cuma jabutu loh sayang, lumayan sekarang. Amen. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Ada sebuah ilustrasi yang bagus yang sering saya ceritakan. Ada seorang pengemis di Itali. Dia saat itu yang dianggap hebat itu virtuoso. Pemain biola utama. Wah, dia niru gayanya. Dia niru gayanya, saudara ya. Kemudian saudara, namanya pengemis pinggir jalan, jadi musiknya tuh ngik ngok, aduh tambah telinga sakit. Tidak ada orang memberi saudara di topinya yang sudah lusuh itu. Lalu ada seseorang datang, dia berkata, Pak Tua, Anda ini capek ya. Gini aja, saya yang mainkan biolanya, nanti uangnya buat Anda semua, mau nggak? Oh ya mau, ya gendeng, ada orang gila seperti ini. Dia mencari tempat berteduh. Lalu orang itu mulai memeluk biola tersebut. Perlakukan seperti kekasihnya. Padahal ini biola jelek loh. Lalu oleh dia di stem. Ding 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 ding. Lalu dia mainkan, saudara. Ketika dia mainkan, orang yang sedang jalan bahkan lari itu diam semua. Lalu ngerubung tempat itu, saudara. Dan kemudian uangnya itu satu gunung begini. Orang itu adalah Niccolo Paganini, virtuoso number 1. Waduh, saudaraku, dia bilang gini, sombong nih. I'm not handsome, memang tidak. But when women hear me play, they come crawling to my feet. Sombong sekali, saudara. Aku memang jelek, enggak ganteng. Ya. Tetapi kalau aku mainkan biolaku, wanita datang merangkak kepadaku. Saudara, saya memberikan ilustrasi. Kalau saya yang memainkan hidup ini, dan saudara yang memainkannya, yang keluar nada sumbang. Tapi ketika Kristus yang memainkan kehidupan kita, yang keluar nada-nada yang indah. Saya mengalami hidup under the favor of God. Di bawah kemurahan Tuhan. Ini rahasia yang sederhana dan indah, saudara. Tetapi purpose kita to manifest His character, personality, dan juga kuasanya. Waktu saya berdoa itu, sudah saya tahu ipar saya gelisah. Minggu yang lalu tempat yang sama, pesta tuh buyar. Ya untung tamunya cuma 300, jadi bisa ditampung. Nah ini tamunya dia 1000, saudara. Dan Tuhan adalah Tuhan yang merubah nasib kita. Saya masih ingat waktu dulu masih sekolah, adik saya itu paling kecil tuh kasihan, saudara. Beberapa Anda kenal dia ya. Saking susahnya hidup kita, dia itu tidak pernah dirayakan ulang tahun, saudaraku. Pesta ulang tahun loh, sekedar happy birthday to you, nobody bring a cake. Mami bikin cake, tapi cake-nya hanya untuk dijual. Saya masih ingat kita dulu melarat, saudara. Saya bikin fruit cocktail itu tidak bisa makan, jadi saya cuma makan sirupnya. Akibatnya diabetes sekarang. Tetapi sekali ini pesta besar, saudara. Ketika mercon keluar, kembang api keluar, baru hujan rintik-rintik. Luar biasa. We manifest His character, His personality, and His power. Luar biasa. Itu perintah tidak untuk kelompok elite, untuk semua dari Anda dan saya. Tapi rahasianya itu, Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kita. Dulu waktu saya baru bertobat, saudara, kasihan yang saya doakan. Saya ingat ibu-ibu yang pakai konde di sini. Kalau saya doakan tak unyek-unyek, saudaraku, dalam nama Yesus.
Kondenya pindah ke depan, saudara. Itu Dunkin Donatnya pindah ke sini. Tapi setelah saya mengerti ini, lain saudara. Saya masih ingat seringkali kalau di presenter itu, orang-orang maju ke depan. Ini perkataan saya bukakan pintu, Roh Kudus monggo. Dan Roh Kudus yang jamah mereka. Bukan Timotius. Saya belajar bahkan dari Peter Youngren. Dia tidak pernah tumpangi tangan orang. Hati-hati ada orang kalau doakan saudara dijegal begini, ya, kasih dia uppercut saudaraku. Amen. Karena itu saya mengajar kalau tumpang tangan itu taruh di sini. Jangan dijidat nanti dikira dorong, taruh sini aja. Ada yang rebah ke depan, ada yang ke belakang, ada yang tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu bukan urusan kita. Amin saudaraku. Tetapi rahasianya Christ in you. Hari ini kalau saudara berkata, saya tidak bisa ngampuni orang itu. Saya katakan bukan tidak bisa, tidak mau. Pasti bisa, kenapa? Kristus di dalam kita. Haleluya. Saya masih ingat ada seorang jaksa yang terkenal bersih sekali di kota Palu, ditembak orang. Ditemukan, dihadapkan dengan istrinya. Dan ibu ini seorang anak Tuhan. Ya, saya nggak salah jaksa yang namanya Silalahi. Dan dia berkata pada orang yang tembak suaminya. Dia katakan begini, Yesus saya sudah mengampuni kamu sejak lama. Yesus yang mana? Yang ada di dalam dirinya. Apa Kristus ada dalam kita? Kalau Kristus dalam kita, kita akan kuat menghadapi apapun. Kalau Kristus dalam kita, iman supernatural ada di dalam kita. Jangan cari di luar, ada di sini. Tidak usah cari ke Amerika, Australia. Kristus di dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan. Saya selesaikan purpose yang lain. Nomor 4, 5, 6, dan 7. Cepat saja. To share his rule. Yaitu berbagi kekuasaan dengan dia. Karena itu saudara, kita sebagai anak Tuhan, seperti saya katakan tadi, makhluk yang dianggap aneh. Berkata pada langit, berkata pada gunung, berkata pada pohon, berkata pada roh jahat yang tidak kelihatan. Kita ini diberi kuasa seperti dia memerintah. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Barang siapa mengatakan dia ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Cara bicaranya, cara memberikan respon, bukan reaksi ya, respons. Nah, nomor 5, to expand family business, mengembangkan bisnis keluarga. Apa bisnis keluarga? Jiwa-jiwa, amen. To rely on the Father for personal needs and kingdom needs. Yang ketujuh, to execute his righteous judgment. Tentang kingdom needs, saya lihat saya punya begitu banyak kesaksian. Satu hari saya ditelepon dari Gianyar. Jemaat kita di Gianyar itu ya belum terlalu banyak. Kita bangun sebuah gedung di sana. Pendeta Yohanes Irianto telepon saya, Pak, kita ini perlu minggu depan ini bayar untuk ready mix concrete. Berapa Yohanes? Ya perlu 40 juta Pak. Kita enggak ada. Oke, saya pergi ke sana. Saya naik ke atas dek yang akan dicor. Dan saya berkata begini, bos, minta duit bos. Si Captiau 40 juta. Yang saya tahu dia akan selalu supply. Orang selalu tanya pada saya, gimana sih kamu bangun di mana-mana, duitnya dari mana? Ya. Saya masih ingat ada anak seorang konglomerat. Datang melihat lembah pujian, lalu dia tanya, Om, tolong tanya Om, ini dananya dari mana? Ini dari Tuhan. Ya caranya bagaimana Om? Nah ini saya ceritakan. Ketika saya berkata begitu, saya ingat saya khotbah di Surabaya, waktu itu di Nginden. Dan ada seorang jemaat kita, anak dari Denpasar datang tergopoh-gopoh pada saya. Pak, saya mau laporan. Loh kenapa? Mobil saya yang hilang 6 tahun yang lalu itu kembali loh Pak. Dan saya sudah nasarkan akan diberikan buat pekerjaan Tuhan. Loh ini are-are ini gini saudaraku. Nek barang hilang baru dinasarkan saudara. Yang ada itu yang dikasihkan. Waduh Pak, saya tidak mengenali mobil saya. Nomor rangka ganti. Nomor mesin ganti.
BPKB-nya lain. Polisi kok hebat bisa tahu. Warnanya pasti ganti. Toyota Corolla. Laku berapa saya bilang? Ada yang nawar Pak, 90 juta. Kita cuma perlu 40. Tuhan kirim 90 saudara. Tuhan kita adalah, kita disuruh bergantung. Give us this day our daily bread. Kita maunya 7 keturunan bread. Tuhan bilang, today, hari ini. Belum pernah saya mengalami kekurangan. The Lord is my shepherd, I shall not want. You shall not want. Asal kita bergantung pada Dia. Untuk personal needs and kingdom needs. Coba pikir toh, ngapain Pak Arifin itu HP-nya dikembaliin? Ya suruh beli sendiri. Enggak, Tuhan mau tunjukkan. Apa yang kamu katakan terjadi. Aku mendapati tempat kediamanku aman. Dan ketika aku mencari tidak ada yang hilang saudaraku. Luar biasa saudara. Karena itu yang terakhir adalah to execute his righteous judgment. Kingdom of God, kerajaan Allah itu dasarnya kebenaran dan keadilan. Amin. Biarlah kita hidup adil. Tidak memandang muka. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan.